Ibu, pada pagi hari ini Ibu akan menerangkan tentang materi IPS kita yang berjudul Latar Belakang Munculnya Nasionalisme di Indonesia. Latar belakang munculnya nasionalisme di Indonesia itu dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama adalah faktor internal, yang kedua adalah faktor eksternal. Kita akan bahas dulu yang pertama adalah faktor internal. Kalau dikatakan dia faktor internal, ingat ya, bahwa internal itu berasal dari kata in. Kalau dia in berarti dalam. Jadi kalau dikatakan dengan faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam negara itu sendiri. Ada sih faktor internal dari latar belakang munculnya nasionalisme di Indonesia. Yang pertama adalah perluasan pendidikan. Ibu akan jelaskan mengenai perluasan pendidikan. Pada masa Hindia Belanda, pada masa pemerintahan Hindia Belanda, ternyata rakyat Indonesia itu tidak diperkenankan untuk memperoleh yang namanya pendidikan yang tinggi. Berarti rakyat Indonesia pada masa itu hanya boleh sampai kepada pendidikan yang rendah. Hal ini bertujuan untuk memenuhi pegawai rendahan pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Ingat ya, berarti pada masa pemerintahan Hindia Belanda yang boleh menempuh pendidikan yang tinggi hanyalah orang-orang Belanda dengan anak-anak pejabat. Tetapi ternyata nih, seiring dengan berjalannya waktu, kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi rakyat Indonesia itu muncul dengan sangat baik sekali. Hal ini dipengaruhi oleh adanya yaitu politik etis atau nanti disebut dengan politik balas budi. Politik etis atau politik balas budi ini muncul ketika adanya rasa prihatin dari sebagian masyarakat Belanda terhadap penindasan orang-orang Belanda terhadap rakyat Indonesia pada masa itu. Sehingga ada satu tokoh nih yang bernama Van de Venter. Dia mengusulkan agar bangsa Belanda itu membalas budi terhadap rakyat Indonesia. Sehingga muncullah yang namanya politik balas budi atau disebut nanti dengan politik etis. Politik etis ini ada 3. Yang pertama adalah irigasi. Sudah, nanti disebut dengan pengairan. Yang kedua adalah emigrasi. Nanti disebut juga dengan transmigrasi atau nanti kita lebih mengenalnya dengan kata perpindahan penduduk. Baru yang ketiga ada edukasi. Edukasi ini nanti disebut juga dengan pendidikan. Oke. Jadi ketika munculnya politik etis inilah, disitulah mulai muncul sekolah-sekolah di Indonesia. Ke-20, perkembangan pendidikan bukan hanya diselenggarakan oleh pemerintah saja, tetapi juga oleh organisasi sosial dan organisasi keagamaan. Sehingga muncullah sekolah-sekolah yang berbau keagamaan, ada seperti Muhammadiyah, Persatuan Islam, Nadatul Ulama, dan lain-lain. Jadi dari penjelasan Ibu jelas nyata bahwa pendidikan sangat berperan besar dalam menumbuhkan rasa nasionalisme bangsa Indonesia. Dan dengan pendidikan itu pula lah maka muncul yang namanya para tokoh-tokoh pendidikan, yaitu orang-orang yang intelektual yang memiliki inisiatif untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dalam melawan penjajah. Internal yang kedua adalah rasa senasib sepenanggungan. Di sini berarti rakyat Indonesia merasakan hal yang sama tentang penderitaan yang sama, kesengsaraan yang sama pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Oleh karena ada penderitaan yang sama inilah, maka muncullah rasa nasionalisme atau rasa kesatuan untuk melawan penjajah, sehingga dapat bebas dari penjajahan tersebut. Baru yang ketiga adalah kegagalan perjuangan di berbagai daerah. Kalian masih ingat anak-anak Ibu tentang materi minggu yang lalu, yaitu tentang perlawanan di setiap daerah. Ada perlawanan di Sumatera Barat disebut dengan perlawanan atau perang Padri yang dipimpin oleh siapa tuh? Yaitu adalah yang dipimpin oleh
Tuanku Imam Bonjol. Ada juga nanti perlawanan di Sumatera Utara dipimpin oleh siapa? Sisingamangaraja. Kemudian ada juga perlawanan di Maluku yang dipimpin oleh Patimura dan seterusnya. Perlawanan tersebut ternyata mengalami kegagalan, itu disebabkan oleh salah satu faktornya adalah yaitu perlawanan tersebut bersifat kedaerahan. Jadi, kalau misalnya perlawanan tersebut bersifat kedaerahan, itu harus dirubah, yaitu dengan cara memiliki perjuangan yang memiliki rasa nasionalisme. Dengan adanya perubahan dari bersifat kedaerahan ke bersifat nasionalisme, inilah yang akan menimbulkan persatuan sehingga perjuangan tersebut dapat diatasi secara bersama-sama oleh rakyat Indonesia. Baru yang keempat, adanya perkembangan berbagai organisasi. Perkembangan berbagai organisasi seperti ada organisasi etnis atau kedaerahan. Contohnya nih, ada Serikat Pasundan, ada Trikoro Darmo, ada Jong Java, ada Jong Sumatera Nenbon, dan lain-lain. Ada juga nanti organisasi yang berkembang adalah organisasi keagamaan. Contoh organisasi keagamaan ada Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persis, Perkumpulan Pemuda Kristen, Jong Islamit, Bon, dan lain-lain. Selain itu, apalagi mengalami perkembangan organisasinya? Ada organisasi wanita. Ternyata organisasi wanita ini mengambil peranan penting. Salah satunya adalah yaitu dari organisasi tersebut ada pelopornya. Siapa pelopornya? Yaitu adalah Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini ini merupakan salah satu pejuang emansipasi wanita, yaitu yang memperjuangkan persamaan derajat antara laki-laki dengan perempuan. Dan ternyata Raden Ajeng Kartini inilah juga yang mendirikan sekolah khusus untuk wanita. Maka dari perkembangan berbagai organisasi ini, baik organisasi etnis kedaerahan, organisasi keagamaan, dan organisasi wanita ini, muncullah organisasi pergerakan nasional. Jadi sampai disinilah mengenai faktor internal dari munculnya rasa nasionalisme Indonesia. Jadi yang perlu kamu ingat, yang pertama, apa faktor internalnya nak? Yaitu adalah perluasan pendidikan yang dipengaruhi oleh politik etis. Apa tadi politik etis? Yang pertama adalah ada dia irigasi, yang kedua emigrasi, yang ketiga edukasi. Kemudian yang kedua, adanya rasa senasib sepenanggungan. Yang ketiga, kegagalan perjuangan di berbagai daerah. Yang keempat, perkembangan berbagai organisasi yang memunculkan organisasi pergerakan nasional. Jadi, hai sampai di sini dulu materi Ibu, dan kalian harus membuat catatannya dalam buku catatan IPS-nya. Dan akan kita kumpul ketika nanti kita masuk sekolah. Tapi Ibu akan mengakhiri untuk materi Ibu hari ini. Tapi sebelum Ibu mengakhirinya, Ibu akan tetap mengingatkan bahwa saat ini ada virus yang semakin merajalela di dunia ini. Itu adalah virus corona. Jadi kita harus memutuskan rantai dari penyebaran virus corona ini dengan berbagai cara. Yang pertama adalah tetaplah stay at home. Yang kedua, gunakanlah masker jika keluar rumah. Yang ketiga, rajinlah untuk mencuci tangan. Dan yang keempat, tetaplah membuat jarak antara yang satu dengan yang lain sehingga penyebaran tidak dapat terus berlanjut. Oke, sampai di sini dulu materi Ibu. Sekian dan terima kasih. Semangat dan bekerjalah. Anak-anak Ibu, jangan lupa ya, penjelasan Ibu hari ini silakan dibuat di buku catatan IPS-nya. Dan untuk faktor eksternalnya akan Ibu jelaskan di kemudian hari.